Perkenalkan, nama saya Uken Kencana, NIM 23110041, Program Studi S1 Farmasi, Mata Kuliah Kewarganegaraan, Dosen Pengampu Dr. Hendra Sudrajat, SHMH. Pada hari ini, 7 Mei 2024, saya akan menjelaskan tentang teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori baru yang ditemukan pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur, oleh Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, sebagai peraih rekor muri Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulus cum laude tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Kader Bangsa Palembang. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undang yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasan yang berhubungan dengan mata kuliah kewarganegaraan karena salah satu pembahasannya adalah terkait dengan konstitusi negara baik secara tertulis dan tidak tertulis. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantalism Constitution State of Culture sebagai berikut. 1. People habits atau kebiasaan masyarakat. Pada masa keemasan, Nusantara terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat, sehingga di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. 2. Living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup ini menjadi tradisi, adat, dan istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. 3. Power of King atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinan, sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup ini tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahannya dan berlaku di setiap tingkatan kepemimpinan baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpin akan melahirkan kebijakan publik yang dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Royal Konstitusi atau konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan bernegara, termasuk untuk membatasi kekuasaan negara, mengatur distribusi kekuasaan negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis. 5. Archipelago teritori atau kewilayahan Nusantara, kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara, di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keilmuan penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, sebagai dosen kewarganegaraan, menjelaskan bahwa dari segala kewilayahan di Kota Palembang terdapat di wilayah Ilir dan Ulu yang sebenarnya dengan segi teori konstitusi Nusantara merupakan kajian ketatanegaraan Nusantara yang perlu dipahami oleh generasi kini dan mendatang.
Kingdom struktur atau struktur negara. Kingdom struktur atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan sebagai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa pada masa kerajaan Sriwijaya terdapat prasasti Telaga Batu yang salah satu isi tertulisnya tentang struktur ketatanegaraan di masa pemerintahan kerajaan Sriwijaya. 7. Konsensus legatif atau legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legatif atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Hal ini terlihat pada penyerahan kedaulatan rakyat dalam konsep negara berdemokrasi melalui mekanisme konstitusional pemilihan umum yang terdiri dari pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pilkada, dan pemilihan kepala desa. Menurut Dr. Hendra Sudrajat sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa konsensus legatif dalam teori konstitusi Nusantara bisa dikaji dan teliti pada pemilihan pemimpin marga atau dikenal dengan pemilihan Pazirah yang berlaku di Palembang. 8. State regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lain yang berada di bawahnya, sehingga sebagai bagian dari kategori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH.MH sebagai dosen kewarganegaraan yang menjelaskan bahwa di masa kerajaan Palembang terdapat regulasi kerajaan yakni Undang-Undang Semur Cahaya yang ditulis dan disusun oleh Ratu Sinuhun. 9. Follow transformation atau transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat SH.MH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the archipelago in the past, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu, sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan volume transformation atau informasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan berkontribusi pada negara kesatuan Republik Indonesia saat ini, karena mengalami krisis keteladanan bernegara, sehingga transformasi nilai konstitusi sangat penting di masa mendatang. Demikian penjelasan dan pembahasan konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah kewarganegaraan yakni konstitusi. Terima kasih.